Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruangan kerjanya. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Apa benar yang aku dengar barusan? Aku akan segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, rumah saya sederhana. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. PPKI adalah berdoa Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama Indonesia. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan kalian. Baiklah, terima kasih. Mari kita berangkat. Mari. 15 Agustus 1945, 21.30 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Keesokan harinya 16 Agustus 1945 pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Sampainya di Jakarta 16 Agustus 1945 pukul 12 malam, Soekarno mengantar anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar mengubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpul Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini yang menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya sudah tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Saya tolong tahu ketika naskah ini. Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik. Bagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini Jumat Legi tanggal 17 Agustus? Bung lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya?
pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melakukannya? Di rumah Bung Karno. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Harus segera merebut kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di esok hari. Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran. Enggak mau jangan. Potong alergi sekarang, tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita harus memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi. Proklamasi. Soekarno Hatta.